Dengan cara penanaman yang baik dan benar, porang itu bisa dipanen dalam waktu satu musim. Bagaimana kalkulasi modal, biaya-biaya yang timbul semuanya dari awal tanam sampai dengan musim panen? Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini porang semakin menjadi alternatif untuk usaha yang saat ini mengalami kelesuan. Berbagai macam penelitian-penelitian yang dilakukan oleh petani saat ini sudah mulai mendekati formula yang terbaik dalam budidaya porang. Yang dulunya mungkin diperlukan waktu 2 musim untuk mencapai hasil, nah saat ini pun sudah bisa dikatakan dalam 1 musim mau nggak mau kita harus bisa panen yang namanya umbi porang tersebut. Nah, dengan cara, langkah dan nutrisi yang benar yang dibutuhkan untuk tanaman porang sangat memungkinkan sekali untuk tanaman porang itu menghasilkan dalam waktu 1 tahun. Mungkin cara-caranya kayak apa sudah saya bikin video-video pada konten-konten kita sebelumnya, baik itu waktu, cara menanam, belajar dari kegagalan-kegagalan petani yang ada, terus nutrisi yang dibutuhkan apa saja, itu sudah kita bikin pada konten-konten sebelumnya, silakan disimak. Nah, yang di sini saya akan membahas perhitungan biaya yang ditimbulkan dari penanaman tanaman porang ini dalam 1 hektar, ya, 1 hektar, dan diusahakan untuk 1 musim sudah panen. Biaya yang ditimbulkan berapa? Nah, saya sudah bikin oret-oretan. Ini saya di depan. Nanti saya akan perlihatkan ya perhitungannya kayak apa, terus caranya bikin penanaman itu berapa. Karena yang saya lihat di sini itu dalam 1 hektar itu mampu untuk dimasuki sekitar 70.000 bibit, ya, dalam 1 hektar untuk lahan datar. Nah, 1 hektar dengan lahan datar itu mampu untuk dimasuki 70.000 bibit. Bagaimana? Kita langsung lihat. Yuk. Oke, ini untuk gambaran ya, untuk gambaran luas 1 hektar untuk panjang 100 meter, lebar kali 100 meter. Ini saya cuma membuat cara gulutan dan sistem tanam ya. Pertama kali untuk gulutan dengan panjang 100 meter ini kita bikin gulutan yang nanti untuk lebar gulutannya sekitar 70 cm ya, sehingga nanti untuk dalam panjang 10.000 cm atau 100 meter itu bisa menghasilkan rata-rata sekitar 71,43 gulutan, atau kita bulatkan di sini menjadi 70 gulutan. Ini gulutan yang ini nanti yang di sini ini dan ini itu menjadi 70 gulutan. Memanjang ya dalam 100 meter atau mungkin 1000 meter. Nah, masing-masing gulutan nanti akan dibikin untuk tanamannya itu dengan sistem gulutannya yang demikian. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Nah, dibikin sistemnya untuk menyilang di situ, sehingga dalam 1 gulutan itu bisa ada yang namanya 3 baris nanti keturun. Ya, di situ 3 baris. Ini lebar itu gulutan 70 cm. Untuk samping-sampingnya sini juga masih sekitar 70 cm. Nah, ini juga 70 cm.
Ya ini got kalenan kalau bahasanya kita itu nanti 50 cm. Ini satu gulutan dibikin 3 lajur tanaman. Nah, ini muat 70 dan dalam panjangnya 100 meter ini, nah, berarti bisa kita hitung jumlah batangnya sekitar 333 ya. 33 nanti tinggal kita mengalikan jumlahnya panjangnya ini, karena nanti untuk 10.000 dibagi 33 itu 30 cm ini menjadi 333 batang. Nah, 333 batang. Nah, kita kalikan 3 kita kalikan 70 sehingga muncullah angka sekitar 70.000 batang. Terus bagaimana kalkulasinya untuk penanaman, modalnya berapa sih yang harus dikeluarkan dalam luas lahan 1 hektar itu? Nah, pada konten sebelumnya saya sudah bahas sekelumit tentang budidaya tanaman porang. Nah, untuk saat ini mungkin akan saya lebih perjelas lagi. Ya, saya perjelas lagi dengan perhitungan, karena untuk kemarin itu secara terperinci belum begitu terperinci ya, sehingga banyak yang masih bertanya kepada kita untuk biaya-biaya yang timbul. Terus estimasi kemarin juga untuk harga terendah juga masih 5.000. Nah, untuk harga saat ini itu sudah mencapai 8.000 untuk harga terendah. Nah, kita biasa menggunakan estimasi terendahnya ya, gitu. Baik dari harga maupun dari hasil, dari berat ya. Nah, di situ secara terperinci kemarin untuk biaya pemupukan kok belum ada, terus biaya bongkar ya, dan sebagainya. Nah, pada hari ini kita coba untuk menyempurnakan sing kemarin mungkin masih banyak kekurangan. Mungkin sini tak perbesar dulu sih biar nanti lebih jelas ya. Ini untuk ini angka-angkanya mungkin biar lebih jelas ini. Nah, ini untuk estimasi penanaman porang dari katak satu bedeng tadi isi 3 baris. Nah, yang pertama kita gunakan ialah untuk sewa lahan. Sewa lahan di sini kita hitung per 1 hektar atau 10.000 meter persegi. Ya, ini satuan yang nasional saja, karena kemarin ada juga yang bertanya 1 rantai, ada yang 1 patok, ada yang 1 are, ada yang 1 masing-masing daerah mempunyai satuan yang berbeda. Nah, ini saya juga tidak tahu persis itu satuannya berapa meter persegi kan gitu. Nah, secara otomatis saya bikin untuk satuan nasional, yakni untuk hektar, karena untuk hektar itu sudah jelas bahwa satuannya yakni menggunakan 10.000 meter persegi. Nah, ini kita hitung untuk sewa lahan per 1 hektar itu 10 juta. Ya, ini estimasi, karena nanti bisa saja nanti agak lebih mahal, mungkin juga akan turun. Nah, ini itu masing-masing daerah berbeda. Terus yang kedua, untuk olah lahan itu kita menggunakan mesin traktor. Ya, ini ada yang namanya mesin besar. Untuk traktor yang besar, kita katakan nanti untuk sistem jonder, ya, mesin jonder, mesin rotari, dan untuk mesin gulut. Ya, gitu. Kita punya rekan yang di situ kemarin sudah tak tanyakan untuk harganya. Ya, ini estimasi untuk harga saya bikin estimasi tertinggi ya. Saya estimasi di sini tertinggi ya. Mungkin sebenarnya tidak mencapai angka sekian, tapi estimasi saya angkanya tak bikin 10 juta. Ya. Terus yang ketiga yakni untuk tenaga tanam ditambah mulsa ya. Tenaga tanam ditambah mulsa ini ialah tenaga tanam dan tenaga memasang mulsa gitu. Kita bikin untuk 10 orang perharinya, hitungannya 100.000 kali 6 jadi 6 juta. Terusan yang ketiga yang harus kita perhatikan yakni masalah kapur pertanian atau dolomit. Nah, kita hitung untuk 40 sak per hektarnya.
Nah, untuk hitungannya nanti berarti ini sekitar jumlah totalnya nanti harusnya sekitar 1 ton. Nah, itu untuk per hektar itu rata-rata membutuhkan 1 ton untuk satu angka. Kita hitung untuk per sak sekitar 40 sak, per saknya sekitar 15.000, yakni 600.000. Ya, terus yang kelima kita harus antisipasi untuk dalam pengolahan lahan, karena kunci utama penanaman porang itu ialah pada pengolahan lahan dasar. Ya, penanaman pemupukan dasar, pengolahan lahan dan pemupukan dasar. Nah, nanti untuk pupuk-pupuknya yang di sini nanti pun juga kita akan bahas, ya, karena untuk tanaman porang ini juga membutuhkan pupuk sehingga nanti untuk hasil bisa dimaksimalkan. Ini untuk fungusida dan insektisida, ini untuk membasmi jamur-jamur patogen dan juga untuk membasmi uret dalam tanah. Nah, kita anggarkan di sini 40 bungkus, rata-rata misalkan dibikin bungkusnya 50.000, berarti estimasinya di sini sampai dengan 2 juta. Terus bibit katak isi 200 lah. Ini kenapa saya menekankan di sini itu untuk isi 200 ya. Isi 200 itu isi yang medium ya, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, dan harganya juga masih terjangkau. Dan pengalaman yang kita alami, nah, di sini untuk isi 200 ini bisa dipacu sehingga nanti dalam masa tanam satu musim itu bisa langsung menjadi umbi produksi kan itu, dengan cara yang baik dan benar. Nah, tadi sudah saya katakan estimasi kalau dibikin satu gelut isi 3 itu sekitar 70.000. Ini angkanya sekitar 69.930 biji. Ya, kita katakan nah di sini harga untuk bibit atau benih itu isi 200 itu 1.500 per biji, atau 1 kilo berarti ini kan dikalikan 200 sekitar 300.000. Karena ini masih puasa ini harga masih di bawah itu. Kemungkinan nanti habis lebaran ini sudah mulai naik harga sampai dengan musim tanam. Nah, ini untuk para petani pemula ya siap-siap untuk mencari bibit secepatnya saat ini. Ini bibit ini nanti menjadi budget yang sangat paling besar, ini sekitar 104.800 105 lah ya. Terus yang ke-7 ini ialah yang diperlukan ialah pupuk kohe. Pupuk kohe ini ialah pupuk kotoran hewan. Boleh pakai kotoran kambing, boleh pakai kotoran sapi, boleh juga nanti pakai kotoran ayam. Nah, ini yang terjadi untuk pupuk ya. Nah, kalau di sini cukup murah, untuk satu truknya sekitar 700.000, berarti sekitar 7 juta. Terus yang kedua nih pupuk tambahan yang buat untuk mempergembur tanah. Itu ialah 5 truk dari sekam mentah ya, sekam padi mentah, atau orang menyatakan rambut kulit padinya kan itu. Ini sekitar 3,5 juta. Untuk selanjutnya yakni untuk biang bakteri. Biang bakteri ini ialah biang bakteri pembusuk ya, pembusuk untuk mengolah ya, ini untuk pupuk kohe dan sekam mentah ya. Ini supaya menjadi terfermentasi secara baik dan benar. Diperlukan untuk biang bakteri molase. Nah, ini nanti untuk pengolahannya kita ambilkan dari tenaga ini ya, tenaga tanam selama 10 hari. Dan ini untuk biang bakteri sendiri nanti dibutuhkan 150 liter atau 150 botol ya di sini. Untuk harganya rata-rata nanti yang ada yang harga 25.000. Ada yang harga sampai dengan 65.000, itu tergantung kualitas ya, merek masing-masing beda bakterinya. Katanya yang bagus, dan itu harganya juga lumayan berbeda, agak lebih mahal kan di situ. Untuk molase ini tetes tebu rata-rata untuk pasaran sekitar 7.000, bisa dikatakanlah sampai 10.000 nanti, atau mungkin kita bikin aja untuk estimasinya langsung ke angka 10.000 ya. Sorry. Nah ini berarti
berarti pengeluaran sekitar 1,5. Nah, ini untuk molase tadi, proses fermentasi ini sudah saya tekankan dalam video sebelumnya. Ini dilakukan jauh-jauh hari sebelum masa tanam, karena nanti untuk fermentasi itu semakin lama akan lebih mendekati kesempurnaan. Nah, butuh proses waktu yang lama. Molase sudah, untuk biang bakteri sudah, yang ke-8 yakni mulsa. Mulsa ini berguna sekali untuk menutupi tanah. Yang kedua ini juga bisa sebagai proses fermentasi yang ada di tanah, karena nanti aturan penanaman, cara penanaman, cara pengolahan lahan yang baik kemarin sudah saya upload ya sebelumnya, silahkan disimak juga. Ini sekitar membutuhkan mulsa sekitar 20 roll. Nah, nanti untuk harga per roll yang murah itu sekitar 550.000, berarti untuk estimasi sekitar 11 juta. Terus untuk tenaga perawatan, nah tenaga perawatan ini kita hitung estimasi untuk 1 hektar 2 orang. 2 orang dalam waktu 7 bulan kita kasih gaji untuk tanam, untuk merawat mereka. Nah, ini kita hitung untuk biaya sekitar per bulan kita gaji sekitar 1,5 juta. Nah, ini untuk rata-rata untuk yang di daerah kita yang di sini ya. Itu mungkin di daerah lain akan lebih besar. Silahkan nanti dihitung kalkulasinya masing-masing. Nah, ini tujuan mereka, kita gunakan mereka sekaligus untuk menjaga untuk kebun kita nanti. Ini estimasinya dalam 1 hektar kita butuh 2 orang. Ini terus untuk yang ke-10 ini ialah ongkos bongkar umbi ya. Ongkos bongkar umbi yang nantinya pada waktu panen ini biasanya banyak orang, 15 orang kali 100.000 selama 6 hari. Terus untuk yang terakhir biaya lain-lain. Biaya lain-lain ini sekitar dibutuhkan sekitar 10 juta. Nah, ini untuk estimasi biaya lain-lain yang ditimbulkan. Nah, terus untuk total berarti sekitar 200 jutaan, 200.245. Ini dalam kurun 1 hektar ya. 1 hektar kita tanam gitu. Nah, terus untuk hasil bagaimana kan itu kemarin sudah saya hitungkan dari segi hasil, yakni ini kita bikin estimasi selalu terendah untuk hasil. Baik dari hasil, kalau kata di sini saya estimasi untuk per katanya dengan berat itu sekitar 3 gram, 3,3, 3/3 gram kan itu. Estimasi saya per pohonnya nanti bisa menghasilkan 2 kata, atau mungkin kalau bikin estimasi biasanya terendah saja, bikin 1 kata, berarti ada sekitar 69.930 dengan berat sekitar 230 gram ya. Atau kalau kita bikin kiloan ya sekitar 2 kintal, 2,3 kintal. Untuk harga ini saya tidak hitung, karena untuk kata ini bagi saya mungkin saat ini karena euforia penanaman porang sehingga harga kata itu melambung jauh tinggi, terbang ke angkasa kan itu. Nah, ini mungkin bisa bertahan untuk kata ini dalam kurun waktu 3-4 tahun ya. Pasti nanti akan turun, akan seiring dengan banyaknya petani, seiring dengan produktivitas, itu kata itu pasti akan mengalami penurunan, karena nanti jumlahnya sudah semakin banyak, masing-masing petani punya bibit sendiri dan tidak akan membeli lagi, karena saat ini untuk bibit sendiri memang petani ini belum banyak sehingga harganya pasti masih melambung. Tapi nanti sudah petani ini sudah banyak, kemungkinan untuk bibit sendiri dari bibit kata juga harganya tidak sefantastis harga-harga saat ini kan itu. Nah, yang di sini saya menghitungkan nanti untuk kata itu ialah bonus. Nah, bonus hitungannya pakai bonus kan gitu. Terus untuk umbi ini saya estimasi dalam satu musim itu sangat mungkin sekali untuk pencapaian berat sekitar
7 on. Nah, 7 on dari kata 200 dengan sistem penanaman yang menggunakan pupuk dasar, menggunakan cara-cara yang baik dan benar, kan itu. Menurut saat ini yang terbaik, kan itu. Karena nanti ke depan pasti ada lagi orang-orang yang akan menemukan cara-cara yang lebih baik lagi, ya. Untuk saat ini, ya, saya mengatakan kan itu cara yang baik, kan gitu. Bukan istilahnya dengan cara-cara yang dulu, karena cara-cara yang dulu itu biasanya orang-orang dulu itu akan menggemburkan tanah, begitu selesai ditanam, setelah tanam hidup baru dilakukan pemupukan, kan itu. Nah, kalau sekarang ini coba pupuknya dimasukkan pada waktu pupuk awal, pupuk dasar. Nah, makanya kemarin banyak yang tanya itu biaya kok tidak ada pemupukan lanjutan. Nah, nanti pada dipupuk itu. Pada dasarnya untuk tanaman porang ini melihat dari batang, ya, batang yang sudah ada itu ialah melihat, kita bisa melihat bahwa porang itu mempunyai batang lunak, yang mana pupuk ini sangat-sangat tanaman ini sangat-sangat tidak begitu suka dengan yang namanya pupuk kimia, ya, menurut pengamatan yang ada. Ini rata-rata makanya kita menggunakan untuk pupuk-pupuk organik. Ya, kalau nanti biasanya penambahan toh itu biasanya kita ada membuat pupuk organik cair. Nah, ini biaya dari mana? Bisa ambilkan dari biaya lain-lain, kan itu. Ini untuk sementara kos yang dibutuhkan untuk penanaman luas 1 hektar, ya. Ini masing-masing berbeda. Kalau kita nanti sudah bisa menghemat, ya bisa saja untuk kosnya ini turun, ya, mungkin tidak mencapai angka-angka sekian, kan itu. Lanjut untuk hasil, ya. Hasil umbi yang saya katakan tadi sekitar 7 on. 7 on di sini nanti ini hasil estimasi yang sangat mungkin, kan itu. Tapi biasanya kalau memang dengan cara yang baik penanaman itu untuk dari kata yang isi 200 itu bisa mencapai angka berat antara 1 kilo sampai dengan 2 kilo, kan itu. Kalau lebih dari itu ya dianggaplah sebagai bonus. Nah, sementara apabila kita sudah menghitung untuk hasil dengan berat 7 on saja, kita sudah mendapatkan hasil sekitar 49 ton. Nah, berarti untuk harga di sini estimasi juga saya kasih, ini harga estimasi terendah, ya, pada waktu porang masih basah. Sehingga kalau kita hitung perkaliannya di situ ada sekitar hasil total itu sekitar 391, hampir 400, kan itu. Kalau kita hitung-hitung, ya antara modal dan pengeluaran semua berarti ya sekitar ini. Nah, kita untuk profit bersihnya sekitar 191, nah, itu dengan modal sekian. Itu kalau dikatakan di sini untuk umbinya 7 on, kan itu. Kalau dihitung 1 kilo ya otomatis harganya berubah di sini sampai 300 sekian. Kalau kita bisa menanami dengan berat 1,5 kilo misalkan untuk rata-rata, berarti ya nanti untuk hasilnya nanti juga pasti berbeda, sampai angkanya ya juga lumayan fantastis, kan itu. Ini untuk berat. Nah, kalau bisa mencapai lebih lagi ya berarti 2 kilo ya nanti untuk hasilnya akan lebih wow. Nah, ini kita bikin estimasi terendah pertama saja nanti, yakni 0,7 on. 0,7 kan di sini untuk hasilnya di sini. Untuk harga pun sebenarnya ini juga harga paling rendah, berarti rata-rata nanti untuk harga 8.000 lah. Nanti kalau mungkin bulan-bulan selanjutnya biasanya harga pun juga mulai merangkak naik. Dan di sini ini untuk perhitungan penanaman dalam satu musim
untuk bisa menghasilkan tanaman dalam hasil satu musim, satu kali musim. Ya, ini mungkin agak saya perbesar lagi biar nanti untuk estimasi ini dari teman-teman petani bisa dilihat lagi kan ini sewa lahan dan sebagainya, kalkulasi perhitungan ini. Oke. Ini yang kita katakan untuk tanaman dalam waktu satu musim kita bisa panen dengan adanya cara-cara yang baik, cara-cara yang benar kan itu. Cara-cara yang benar. Sebenarnya dulu pun juga caranya sudah benar ya. Di sini mungkin saya salah nanti nih saya ngomong caranya baik atau cara yang benar. Mungkin cara saat ini ialah cara yang lebih sempurna daripada yang cara yang dulu kan gitu. Ini makanya pasti ada suatu penemuan lagi, penemuan dari petani-petani yang mungkin sudah membuat sebuah penelitian cara penanaman yang baik, kandungan yang dibutuhkan untuk tanaman porang itu apa saja, sehingga nanti akan menghasilkan hasil yang jauh lebih baik. Nah, sementara ini yang kita hitungkan dan estimasikan ialah perhitungan-perhitungan yang dimana itu berdasarkan pengalaman yang ada, logikanya sangat memungkinkan sekali untuk besar sekian, karena untuk dari perusahaan sendiri itu untuk berat ya, untuk berat yang umbi produksi itu dari 0,5 kilo sudah masuk untuk umbi produksi ya, rata-rata kalau beratnya nanti itu masih sekian 0,7 sampai dengan 1 kilo sampai dengan 1,2 kilo kan itu sebenarnya sih untuk petani masih cenderung untuk ditanam lagi, karena untuk hasil ya, dari berat sekitar 7 on ini sampai 1 kilo 1,2 nanti dalam waktu satu musim itu kembali lagi kalau penanaman kita sudah nutrisi dibutuhkan sudah cukup. Nah, untuk menghasilkan dari 7 on sampai 1 kilo berubah menjadi 5 kilo itu sangat mungkin sekali. Nah, kita nek menghitung nanti sampai dengan penanaman 2 musim, tentunya hasilnya akan jauh lebih besar apabila kita berikan yang itu. Ya, itu sekelumit untuk gambaran untuk teman-teman ya, teman-teman yang masih pengen berbudidaya porang. Ini sebaiknya mungkin bisa mengetahui gambaran. Terus yang kedua, cara-cara yang lebih bisa menghasilkan lebih banyak. Terus yang ketiga, mengetahui kendala-kendala yang ditimbulkan sehingga kita bisa mengatasi cara penanaman yang baik sampai dengan masa panen tiba. Mungkin dari saya cukup sekian. Bila ada pertanyaan silahkan tulis di komentar. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.